Atraktif karena partai catur kali ini dihiasi dengan pengorbanan menteri yang disebut sebagai pengorbanan menteri terbaik di tahun 2020. Luis Paulo Supi merupakan grandmaster muda asal Brazil dan ia memegang bidak putih memulai langkah dengan pion E4. Dibalas oleh Carlsen dengan pion D5, terjadilah pertahanan Skandinavia. Kemudian pion makan pion dibalas dengan menteri makan pion oleh Carlsen. Selanjutnya kuda G bergerak ke F3. Carlsen menggerakkan gajah terangnya ke petak G4 untuk mengepin kuda putih. Selanjutnya gajah F bergerak ke E2. Carlsen menggerakkan kuda. Selanjutnya putih menggerakkan kuda B-nya menuju petak C3 untuk mengancam menteri hitam. Di sini Carlsen menggerakkan menterinya ke petak D7. Selanjutnya putih menggerakkan pion H-nya mengancam gajah dari hitam. Carlsen memilih makan kuda putih di F3. Selanjutnya dibalas Supi dengan gajah makan gajah. Carlsen melakukan rokade panjang, dibalas oleh Supi dengan rokade pendek. Seperti kita ketahui, jika dua pemain melakukan rokade secara berlawanan, maka akan terjadi pertarungan yang menarik. Carlsen menggerakkan kuda ke D4 mengancam gajah dan juga pion di C2. Selanjutnya putih melangkahkan pion 4A4 untuk mendobrak sayap menteri dari hitam. Kemudian raja hitam bergeser ke B8. Di sini Supi memajukan kudanya ke B5, mengajak pertukaran kuda dengan hitam. Carlsen memilih memakan gajah putih di F3 dan melakukan skat. Karena mungkin jika dia memakan kuda dan pion makan kuda, dan mungkin saja Carlsen khawatir file A yang terbuka bagi benteng putih akan menjadi sangat berbahaya bagi hitam. Kembali ke permainan aslinya, kuda makan gajah di F3 oleh Carlsen. Kemudian dibalas oleh Supi dengan menteri makan kuda. Melihat garis putih yang aktif dan berbahaya, Carlsen memajukan pionnya untuk mengusir kuda. Namun bukannya berpindah ke petak yang aman, Supi membiarkan kudanya diancam oleh pion. Supi melangkahkan pion C-nya ke C4, pengorbanan kuda. Di sini Carlsen tidak menerima pengorbanan tersebut, namun ia melangkahkan pion ke E5 karena jika pion makan kuda oleh Carlsen, mungkin hasilnya akan seperti ini: pion makan pion, dan Carlsen khawatir dengan manuver menteri ke file A. Kembali ke permainan aslinya, Carlsen melangkahkan pion ke E5. Dibalas oleh Supi dengan pion ke D4. Pengorbanan pion oleh Supi. Carlsen menerima pengorbanan tersebut dengan pion makan pion. Selanjutnya Supi melakukan gajahnya ke F4 untuk mengancam pion di C7. Pada titik ini Magnus Carlsen mungkin mengira ia bisa mengantisipasi pergerakan menteri di A3 dengan gajah gelapnya. Maka dari itu Carlsen memakan kuda dengan pion, dibalas dengan pion makan pion oleh Supi. Selanjutnya Carlsen menggerakkan gajah gelapnya ke D6 untuk mengajak pertukaran dengan gajah putih. Namun bukannya memakan gajah dengan gajah, putih melangkahkan bentengnya ke A2, berencana untuk menumbuk benteng. Selanjutnya Carlsen menggerakkan menterinya ke F5 untuk memberikan ruang pelarian bagi rajanya. Dan benar saja,
putih menumpuk bentengnya di file A. Kemudian Carlsen merespon dengan menggerakkan rajanya ke C8. Selanjutnya, langkah dari putih adalah sebuah kejutan bagi Magnus Carlsen. Silahkan pause video ini dan tebak langkah dari putih. Sebuah langkah kemenangan, langkah fantastis dari Supi. Selamat jika Anda menemukan langkah menteri ke petak C6, pengorbanan menteri. Sebuah langkah pengorbanan menteri yang sungguh fantastis dari Louis Paulo Supi. Langkah pengorbanan menteri yang membuat seorang Magnus Carlsen terpaksa menyerah karena ia tidak menemukan solusi bagi serangan dari putih. Jika pertandingan dilanjutkan, misalnya dengan pion makan menteri putih, maka putih menjawab dengan pion makan pion, dan tentu saja serangan benteng ke A8 tidak bisa dibendung oleh hitam. Mungkin hitam bisa merespon dengan pergerakan menteri ke A5, namun itu hanya menunda skakmat dan akhirnya Magnus Carlsen menyerah. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.